Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu Waalaikumsalam lagi warahmatullahi pada wabarakatuh. pikon yang kedua untuk presenter pemateri Ibu Siriana Nurjana. Pada video conference kali ini Ibu Siriana akan memaparkan tentang Wina Suzen ya, masih tentang Wina Suzen yang sesi praktik. Kita simak tadi di sesi pertama, pemaparan pertama itu tentang teori-teorinya. Nah sekarang kita akan mulai mencoba ya mempraktikkan, apalagi saya pemula juga sangat ya sama ya tadi sakit punggung juga segala macam. Nah itu jadi mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Kepada Ibu Siriana Nurjana, saya persilahkan untuk memulai pemaparannya. Ya, Persilahkan. terima kasih kepada Ibu Siti Maria Rahman yang sudah mendampingi saya pribadi dalam acara Vikon ini, dan juga terima kasih kepada Pak Sutisna yang sudah menjadi host. Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali seputar Tuina Chuzen ya. Tuina Chuzen seperti apa sih? Karena memang pijat ini suatu pijat ya. Bagi yang belum paham bahwa Tuina Chuzen ini adalah suatu teknik pijat ya. Dan memang teknik pijat ini mesti banyak dilatih, semakin banyak jam maka akan semakin paham. Jujur saya pun ketika awal diminta untuk praktik itu belum paham dan masih ngaco gerakannya gitu. Nah, seiring dengan membaca modul, kemudian juga langsung praktik dengan jam terbang yang lebih banyak, maka ternyata hasilnya luar biasa. Sedikit cerita saja sebelum saya memberikan materi, bahwa saya punya penyakit wasir kronis gitu. Sampai 3 bulan itu saya tidak bisa full sekolah, kadang sekolah sehari, kadang tidak gitu. 3 bulan lah dan banyaknya di rumah gitu. Karena memang betul-betul tidak bisa bangun, tidak bisa buang air dengan lancar, dan kalaupun mau buang air ketakutan yang luar biasa karena perasaan itu akan menghadapi suatu perasaan sakit yang sangat hebat gitu. Nah, beberapa kali ke rumah sakit dan diminta untuk di operasi, dan saya paling tidak mau ketika dioperasi bagian itu, karena itu katanya operasi paling sakit karena tidak akan mudah sembuhnya. Nah, itu dari situ takut. Nah, alhamdulillah dengan menggunakan Tuina Chuzen ini di terapi, sakitnya akan langsung seketika berkurang gitu. Dan ini terus diterapkan dan alhamdulillah sampai saat ini sih belum ada keluhan yang berarti. Tapi kalau betul-betul makan yang pedas baru kerasa. Nah, mudah-mudahan sih sudah menghilang. Nah, jadi cerita kemana-mana, ini kita akan lanjut saja. Jadi memang ini berawal dari kebutuhan pribadi sebetulnya ya, tentang bagaimana sih terapi yang cocok buat kami, karena jujur ketika menggunakan resep dokter bukan berarti nggak percaya, tapi betul-betul berulang kondisinya gitu, berulang dan sakitnya terus berulang. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah sebelumnya sudah disampaikan. Ini ada sedikit lagi tentang materi yang belum sedikit ya. Tadi itu sampai pada tahapan Mingmen ya, tadi itu Mingmen Bazen. Nah, titik ini penting untuk diterapi karena biasanya ini kalau kita sering banyak beraktivitas, apalagi duduk, itu pasti pinggang akan terasa sakit. Nah, Mingmen ini titik paling pusatnya itu adalah sikut kita. Jadi akhir sikut kita itu kita coba luruskan tangan kita dan kita tarik garis dari 2 sikut kita ke tengah, itulah titik Mingmen Bazen gitu. Jadi ini yang kita terapi, dan seperti biasa terapinya itu ke kanan 4 jari atau 3 cun, ke kiri juga 4 jari, ke atas 4 jari, dan ke bawah juga 4 jari. Jadi tidak terlalu luas areanya. Namun boleh juga diperluas sebetulnya kalau dirasa perlu gitu. Dan ketika terapi tidak harus berdasarkan titik-titik ini Bapak Ibu. Jadi titik-titik ini hanya panduan saja bahwa ini titik penting gitu. Ketika ada sebuah area yang sakit, itu pun bisa diterapi. Misalnya di atas pantat kita, punten gitu ya.
sakit karena sering duduk misalnya, itu juga boleh ya. Ataupun daerah-daerah yang memang terasa sakit, itu boleh untuk diterapi. Nah, yang terakhir yang sering muncul keluhan itu adalah daerah mata. Daerah mata juga daerah kepala sebenarnya. Nah, saya loncat ke 3.1 kan sebetulnya ini banyak sekali. 1 titik berapa belas ya. Dan ini juga nomor 3 ini bagian mata. Ini bagian mata ini, nah ini yang berbeda. Kalau tadi gerakannya 5 gerakan dasar, kalau di mata itu hanya 2 gerakan saja. Nanti kita akan praktek ya Bapak Ibu, seperti apa rotasi, seperti apa naik turun dan seterusnya gitu. Nah, ini hanya 2 teknik saja, yaitu teknik ketuk tekan dan buka tutup gitu. Jadi tidak ada yang namanya apa bisa atur, tidak ada yang namanya apa turun naik, tidak ada, karena ini area mata gitu. Nah, di sini banyak sekali indikasinya ini mampu meredakan gitu ya, mata yang lelah, bahkan mata yang minus pun begitu. Ini bisa diturunkan. Karena ada sebuah kasus juga, ini kan titik-titik akupunktur sebetulnya di sini banyak sekali. Ada yang mencoba di akupunktur, ini memang contohnya dari yang di akupunktur ya. Ini dari minusnya 7 itu jadi 2,5 minusnya. Dan memang ini luar biasa, ini apa titik-titik meridian ini kalau distimulus bisa efeknya bisa hebat gitu. Saya pernah menyaksikan sebuah video, jadi videonya itu tentang operasi besar, operasi otak, ada juga yang operasi perut, tapi dia tanpa anestesi gitu. Jadi anestesinya itu menggunakan titik-titik akupunktur. Jadi di sekitar dia itu dia banyak sekali perawat-perawat yang dia itu langsung stimulus menggunakan jarum gitu. Dan luar biasa, berarti memang titik meridian itu sangat ada gitu, ada meskipun dia kasat mata. Nah, baik, mungkin untuk slide-nya cukup sampai di sini. Kita akan praktik ya. Praktiknya boleh muncul atau gimana? Terserah. Kita akan coba untuk rotasi. Alat begini sebetulnya banyak dijual ya, tapi yang lebih murah itu yang dari kayu, dan ini lebih enak sebetulnya. Kalau saya pribadi lebih enak menggunakan yang kayu. Kalau yang kayu itu lebih tidak sakit karena dia lebih tumpul. Kalau yang dari kuningan agak terlihat tidak Bu? Mana sih? Kalau mau pesan gitu ya. Halo Bapak Ibu, kita praktek ya. Pak Tisna, Bu Siti. Iya. Ayo kita praktek. Ini kita minimal 30 menit ya. Bu Siti, mari kita praktek. Gambarnya keluar. Udah saya close, jadi cuma gambar saya aja. Ada kan ya? Saya bicara kelihatan Bu Maria, Bu Siti? Udah enggak? Udah. Lup-lup sih. Oh, lup-lup. Ya. Jadi misalkan ini titik kepala yang di atas itu ya. Kalau anak di titik kita coba untuk terapi anak, misalnya titik kepala di atas, kita putar seperti ini ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, jaraknya adalah 4 jari, 4 jari, 4 jari, 4 jari gitu. Diputar seperti ini. Berputarnya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah berputar, lalu naik turun. Nah, luas areanya ya tadi 4 jari ke atas, 4 jari ke pinggir, 4 jari ke bawah. Turun naik. Kemudian setelah turun naik, itu ada pisah atur. Pisah atur itu kita mencoba untuk gerakan zigzag ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Ini bisa atur. Lalu ketuk tekan. Ketuk tekan itu
Berarti nanti di setiap ringnya, ini kan titik pusat, ada ring 1, ring 2 lebih lebar lagi, ring 3 itu yang batas 4 jari itu. Kita akan tekan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 terus sampai 8 titik tadi. Nah, setelah 8 titik tadi dipijit, lalu kembali ke gerakan sebelumnya. Gerakan sebelumnya yaitu gerakan pisah atur atau gerakan zigzag mudahnya ya. Pisah atur, kita bisa zigzag, mau begini boleh, mau begini boleh, pakai tangan juga bisa ya. Nah, kemudian setelah pisah atur, ketuk tekan, terus setelah ketuk tekan baru kembali ke ini rotasi ya. Jadi rotasinya itu ingat berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, baik, mungkin paparannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali Bu Siti Maria. Halo? Ibu, gambaran ini telat datang. Oh, Ada telat datang. gerakannya. Oh, Saya mau gerakan. bertanya, Iya. saya mau bertanya. Iya, gimana Pak? Kalau misalkan ini menggunakan apa? Menggunakan tambahan, misalkan Iya. ditambahkan dengan minyak MAS gitu dari HPAI itu bisa nggak? Oh, sangat bisa Pak. Jadi memang kalau sebelum memijat itu saya lupa, memang kita harus menggunakan alat minyak ya, minyak Pak, betul. Karena itu untuk melembutkan juga kan, nanti kan tidak akan susah gerakannya. Dari HPAI boleh Pak? Bagus HPAI. Wah, promo. Bagus Duet HPAI. itu bisa duet. Iya. Kira-kira ke gambar gak kira-kira gerakannya, atau saya mungkin kurang begitu jelas, mohon maaf karena ya bukan ahlinya. Hanya sering praktek. Kayaknya emang harus dipraktekin itu Bu. Iya. Siapnya ya. Gitu. Kalau mau dilihat, anak saya siap untuk dipraktekkan, mau? Terus praktek langsung. Maksudnya saya mau mencoba praktek di rumah gitu Bu. Oh gitu. Ya, tapi area terapinya paham ya, Bapak? Area terapi. Area terapi misalnya, ya kalau bingung dengan titik, itu bisa area yang sakit aja gitu, area yang sakit aja di terapi gitu. Mungkin ini ada nggak Bu? Ya. Ada tutorial lebih lanjut misalkan di YouTube atau di apa gitu ya? Tutorial. Silahkan. Iya, sebetulnya kalau tutorial barangkali ada Pak ya. Cuma saya harus search ya, karena kalau saya pribadi ini bahannya dari buku gitu, dari penjelasan dari suami gitu. Oke, siap. Ya. Makasih. Yang banyak di YouTube itu tutorial Tuina sebetulnya. Tuina aja gitu. Kalau Tuina Chosen pernah saya search, memang ini kurang banyak gitu. Jadi kan kalau Tuina itu hanya sekedar memijat, dia pegang tadi itu tui dan na gitu ya. Kalau Chosen itu tadi gerakannya ada 5 gerakan dasar gitu. Meskipun kalau untuk mata itu dia hanya ketuk tekan gitu dan buka tutup, hanya begini aja gitu. Apakah ini Bu bisa menyembuhkan semacam ada benjolan kayak gitu, ini bisa nggak ya? Nah, catatan Pak, kalau benjolan, utamanya kalau tumor, justru jangan dituina. Oh gitu ya. Nggak bisa, karena dikhawatirkan nanti dia akan menyebar. Oh gitu ya. Ya justru yang ada tumornya, yang ada kankernya itu jangan dituina. Tidak bisa. Jadi ini hanya untuk melancarkan energi, lemah, lesu, sakit. Ada sarannya Bu, kalau yang itu harus terapi apa gitu? Terapinya ini
saya harus tanya ya karena ini berhubungan dengan masalah kesehatan ya, gitu. Jadi Oh, iya. terapi tumor ini barangkali ini bisa dengan akupunktur, Pak. Akupunktur. Karena kan pada hakikatnya yang namanya tumor dan apa namanya? Dan kanker itu kan dia adalah suatu stagnasi ya, stagnasi materi. Jadi stagnasinya itu berbentuk materi. Materi-materi yang memang tidak seharusnya ada gitu. Stagnasi, dia tidak lancar, akhirnya dia membentuk suatu jaringan gitu. Pada hakikatnya begitu. Jadi sebetulnya kenapa ada stagnasi? Karena memang prosesnya tidak lancar gitu, metabolismenya tidak lancar, sehingga ekses-eksesnya itu tidak terbuang dengan baik dan mungkin dia menjadi sampah akhirnya, sampah dan sampahnya tidak terbuang dengan baik, ya pada akhirnya akan menjadi materi yang tidak diinginkan gitu. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu penjelasannya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Memang tuina ini sebetulnya paling mudah itu ya untuk meredakan itu saja, kelelahan. Kemudian kalau ingin ditonifikasi sebetulnya, biasanya kalau pengalaman saya, biar anak itu lebih bugar ketika dia lesu, ketika suami misalnya lesu, ya kita tonifikasi dengan cara gerakannya lembut gitu. Kalau ditonifikasi gerakannya lembut. Tapi kalau sakit kayak semacam saya sakit punggung, sering saya sakit punggung dan apa namanya itu disedasi dengan putaran yang kuat. Jadi ini paling simpel sebetulnya. Tuina Cisen tuh simpel tapi memang sangat langsung berasa efeknya gitu. Nah, baru saja saya habis terapi suami 30 menit sebelum presentasi. Beliau suka terasa sakit kaki gitu. Karena emang aktivitas sering berdiri gitu ya. Nah, coba saya terapi dan ternyata ya sampai istilahnya ngurunyut gitu, tina titik bobokong ke handap kaki teh ngurunyut. Oh, berarti betul ini ada titik meridian yang terstimulus sehingga mudah-mudahan bisa lancar gitu. Awal mula kadang-kadang suka ada rasa apa kayak kesetrum, tapi lama kelamaan tuh tidak ada karena emang lancar. Dan biasanya setelah dituina apalagi daerah punggung itu sok bahasa Sunda mah cenghar langsung gitu. Ngesang, langsung ngesang. Cenghar jadi seger lah gitu. Banyak sekali terapi, ya. Banyak sekali terapi sebetulnya. Tidak hanya pijat ini ya. Bekam juga bisa ya. Pak Tisna biasa bekam? Enggak. Saya biasa dipijit Bu. Dipijit ya. Oh, ada yang di situ nih di mana di Srewedari itu. Iya iya. Babu Siva ya itu Kang Yadi. Kang Yadi. Babu Siva. Nah, Kang Yadi itu salah satu yang belajar herbal dulu sama suami. Jadi karena emang kita itu berlandaskan karena penyakit pribadi, kita tidak mau lagi terulang, sampai suami belajar herbal gitu. Herbal setahun berapa ya? Akupunktur 2 tahun, total berapa? Sampai bolak-balik lah gitu. Nah, salah satunya bareng dengan Kang Yadi itu memang gitu, yang di Babu Siva ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin lebih praktis, ada alat sebetulnya, alat untuk membuat punggung kita, karena kan di punggung itu banyak sekali titik ya. Kita bisa Kita bisa lancarkan dengan menggunakan lampu TDP. Ada lampu TDP namanya. Suka ada kan di tempat-tempat praktik akupunktur ada lampu ya yang hangat, dia menyinari, bukan menyinar, tapi udah nggak kelihatan, cuman kerasa hangat gitu. Nah, lampu TDP itu ya lumayan lah ya, nggak terlalu ini ya 1 koma lah gitu, tapi betul-betul emang kerasa gitu manfaatnya. Setelah pakai lampu itu badan jadi berkeringat, dan kalau anak flu, anak sakit itu bisa berkurang ingusnya ketika dikasih lampu TDP itu gitu. Dan ini anak yang kedua sudah diuji coba sama saya. Jadi anak pertama kami belum kenal dengan TCM, belum kenal dengan herbal. Tapi anak kedua ini alhamdulillah sudah kenal dan sudah banyak dicoba begitu. Baru 20 menit ini. Ya. Barusan ada Bu Ona masuk tapi keluar lagi sepertinya. Sinyal paling Bu Ona. Iya. Ya. Keluar lagi ya.
Jadi memang Tuina ini sebagaimana kita ketahui ya, sebetulnya ya Tui dan nak ya ini pijat. Ada kalau kita mau cek di YouTube misalnya Pak, ini gimana ya? Ya. Kalau mau share YouTube misalnya sambil lihat-lihat, ini klik yang mana Pak? Klik yang mana? Masuk ke browser Ibu aja berarti. Oh ini Browser Ibu. udah otomatis, udah otomatis. Nanti di share browsernya gitu. Oh nanti di share dulu. Oh Di share coba, lagi tampilan browsernya gitu. oh coba saya buka dulu ya. Siapa Dulu tahu, gitu. Nanti siapa tahu. Bu Ya. Ona masuk lagi. Barangkali mau bertanya Bu Ona itu buku. Oh iya, ya mangga. Misalnya ini Twina. Ini kelihatan nggak? Belum di share sama Ibu. Oh gitu. Ibu share konten lagi. Ya. Arahkan ke browser Ibu. Gitu. Oh gitu. Iya. Custom capture. Dari itu browsernya. Ini browsernya saya pakai Brave bisa nggak Pak? Bisa Bu. Jadi dari share konten itu Ibu arahkan ke Brave-nya itu, aplikasi browser Ibu itu. Kok nggak ada ya? Browser. Ada itu Ibu sedang membuka tampilan apa tadi, misalnya terlihat di situ tampilan yang sedang dibuka di browsernya itu biasanya kelihatan. Kelihatan ini browser. Kelihatan Pak? Ibu klik, iya Ibu klik itu, Ibu share konten, yang dikliknya tampilan browser yang sedang Ibu buka. Gitu. Share konten, kemudian adanya start, Fasten Capture Brave. Oh, ini dia. Nah, gitu. Nah, ini apa ya? Ya itu. Tuh, saya klik Twina Chosen. Memang ini yang kebanyakan adalah Twina-nya aja gitu. Kalau Twina kan beda ya, cuma gerakannya aja yang beda gitu. Iya. Twina on neck pain. Coba kalau kita mau lihat sambil 22-40. Gimana Bu Ona? Beda gerakan kan? Sama juga ini menstimulus titik ini. Oh, ini titik apa ya coba? Meridian, kata dia meridian. Ini paling enak memang kalau dipijit daerah sini nih. Oh, dia dua jari dari tulang tengah ini. Oh, tekniknya gitu tuh. Oh, kalau Twina begini. Kalau Twina Chosen kan di rotasi, naik turun, ketuk tekan, pisah atur, buka tutup. Gitu. Iya. Twina. Ini Bu, Ya. kalau untuk pemula misalkan mau praktekin, ini berbahaya nggak ini? Kalau misalkan mau coba-coba gitu berbahaya nggak? Oke. Ya. Biasanya untuk titik-titik yang tidak boleh itu titik-titik belakang kepala, Pak. Itu aja. Ya, titik yang berbahaya, titik yang di kepala harus hati-hati begitu. Titik di belakang tadi ya, yang tepi rambut itu paling itu aja. Ya. Sebetulnya kalau daerah punggung itu karena dia banyak titik dan itu aman, kulitnya tebal, itu insya Allah tidak akan bermasalah. Gitu. Tidak bermasalah. Dari semua, dari awal, dari tulang besar sampai ke bawah, itu kan banyak titik. Itu bisa kita stimulus dan itu memang enak gitu. Dan anak panas itu bisa dipijit tengah tulang belakang, kita kasih 2 jari, ya, jari anak tersebut ya, jari anak kita gitu. Jadi jari orang yang diterapi 2 cun, 1,5 cun, itu kita pijit dua-duanya. Nah itu akan menghilangkan panas. Jadi Twina ini apa?
ya intinya mengikuti titik-titik akupunktur gitu. Jadi mangga Bu Ona wilujeng sumping hatur nuhun parantos gabung. Kasih Bu ya Iya, jelasannya. ini Bu Ona barangkali mau melihat. Jadi Tuina Chusen itu apa sih sebetulnya? Ya Tuina Chusen adalah teknik pijat Bu Ona. Sejarahnya juga ada. Nah inilah. Ini kalau Bapak Ibu ingin bugar, ini selain Tuina Chusen ya, biasanya saya suka memijat itu daerah SP Pak, Bu. Jadi daerah SP itu daerah kita punya mata kaki di sini tengah-tengah, bagian dalam kaki kita pijat. Terus ini adalah jalur SP. SP itu jalur limpa dan biasanya kenapa kalau saya itu paling senang dan akan bugar ketika dipijat daerah limpa karena jujur saya orangnya jarang olahraga gitu. Kalau olahragawan jelas dia akan terlatih ya, dia akan lancar jalur limpanya karena dia melancarkan energinya dengan olahraga gitu. Nah, kalau orang yang jarang olahraga, saya pasti gitu ya, si limpanya itu akan lemah. Sementara limpa kan organ yang sangat penting ya untuk ada kaitannya dengan pankreas gitu. Kan kalau bermasalah ya khawatir nanti jadi gagal ginjal gitu ya, khawatir itu jauhnya gitu ya. Kemudian satu lagi adalah 2 jari setelah lutut ini ada belokan di sini. Nah, ini jalur ST atau stomach. Nah, saya paling suka 2 jalur ini. Pijit-pijit aja daerah kaki semua, betis kaki. Insya Allah akan bugar gitu. Utamanya daerah ST, stomach, dan juga daerah SP atau limpa gitu. Jadi kalau saya rutinnya sih biasanya selain dipijat tuh di akupunktur titik-titik SP. SP9, di sini ada ST12, di sini ada ST20. Karena emang kontan terasa setelah itu bugar dan utamanya yang sering ditusuk adalah ini daerah daerah tengah alis ya di kepala di sini nih. Ini ketika pusing migrain ini bisa dan daerah GV 20 di sini satu dan ini satu. Kalau tidak ada jarum ya boleh dengan menekan-nekan dengan kurang lebih 30 tekanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Kalau mau diulang lagi 30 lagi boleh. Kalau tidak mau di Tuina bisa. Titik yang sentral itu yang penting ya, limpa, ST, kemudian yang kepala GV, ini juga yintang ini namanya yintang. Dan juga kadang ini satu lagi di sini soklino di dia itu LI sebenarnya. Nah, ini juga untuk mengatasi linu-linu di tangan. Tuh. Mungkin yang sering naik motor atau mungkin yang sering nyetir. Nah, ini pasti kadang-kadang suka ada baal gitu. Ya, kalau olahragawan sih mungkin jarang ya yang baal-baal. Tapi karena saya jujur, saya pribadi jarang olahraga sehingga ya energinya kurang begitu lancar. Karena kita seringnya olahraganya virtual. Kita jarang saya gitu utamanya kalau yang sering olahraga ya pasti sehat gitu. Jadi memang untuk menyeimbangkan energi itu bisa macam-macam ya. Kalau Dokter Zaidu itu dia menggunakan herbal gitu ya, dengan pola hidup yang sehat itu menyeimbangkan energinya. Kalau saya lebih pola hidup sehat dicoba meskipun belum seperti Dokter Zaidu, kemudian menggunakan akupunktur dan pijat gitu. Herbal sesekali kalau memang diperlukan. Jadi selama kurang lebih beberapa tahun ini, 8 tahun ya suami nggak pernah mau ke rumah sakit gitu. Kalau ke anak kadang-kadang suka nggak tega. Aduh gitu kalau ke anak sesekali itu pun. Alhamdulillah kalau yang kecilnya nggak pernah dirawat sama sekali. 2 anak saya nggak pernah dirawat. Cuma memang dari pelajaran suami ini yang membuat saya pribadi, oh ya kembali kepada keseimbangan energi, itulah yang membuat kita akan menjadi sehat.